Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti,
atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Saya ucapkan shalom. 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 Ada sukacita Tuhan yang turun atas setiap kita dimanapun kita berada pada saat ini. Amin. Ini adalah hari Minggu di mana kita sungguh-sungguh mengingat dan menguduskan hari Sabat. Baiklah di mana kita berada, hati kita terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita di dalam doa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita angkat tangan kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Kami berdoa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Di hidup kami, di hati kami, sama seperti yang Kau inginkan di surga ya Bapa. Setiap kami anak-anak-Mu Bapa, biarlah Engkau melayakkan setiap kami, sehingga Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami, yang kami nyanyikan, yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat segala sesuatu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, sungguh Tuhan nama Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupan kami saat ini Tuhan, dan untuk selama-lamanya. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Boleh bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan yang meriah. Tinggikan nama Tuhan, agungkan namanya Yesus Kristus Tuhan. Kita nyanyikan pujian dan menyatakan bahwa kita diberkati, kita dilimpahi dengan kebaikan, dengan berkat Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Yesus Kristus Tuhan, kami muliakan, kami agungkan Engkau, dan kami nyatakan pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Nyatakan sebab Allah sanggup limpahkan
menyediakan, untuk menyediakan. Lebih lagi nyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Nyatakan atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai orang-orang benar dalam Tuhan. Sorakan haleluya. Siap Lord. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana. Hosana to you Lord. Kami bersyukur Tuhan, Kau memiliki hati kami Tuhan. Kau yang menilik sampai kedalaman hati kami Tuhan. Betapa kami mengasihi-Mu Tuhan. Dan biarlah kami yang mengasihi Tuhan segenap hati, segenap kuat dan akal budi kami. Seperti itu juga kami akan menyembah Tuhan pada saat ini. Kami menyembah-Mu segenap hati kami Tuhan. Kami menyembah-Mu segenap akal budi, kekuatan kami Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan. Kami nyatakan pujian ini Tuhan. Ujilah aku cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu. Aku rindu Hadirat-Mu, hadirat-Mu, ya. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyatakan ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyatakan, pujilah aku Tuhan. Ya Tuhan, cobalah aku selidiki batinku dan hatiku. Mata kami tertuju padamu ya Tuhan. Mata kami memandang-Mu, sebab kami cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu, ku rindu hadirat, aku rindu hadirat-Mu. Nyatakan kerinduan-Mu dekat pada Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati. Lebih lagi angkat suaramu, angkat tanganmu, nyanyikan.
menyembahmu yang benar ya Tuhan, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terus nikmati hadirat Tuhan, terus nikmati. Alami Tuhan, alami setiap hal-hal yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hadirat-Nya. Hede karabasyandi, jangan pusingkan apapun, tanggalkan bebanmu yang merintangi engkau untuk lebih lagi masuk dalam kemuliaan-Nya, masuk dalam kasih-Nya, menikmati kebaikan-Nya. Biar rabasyandi, angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dan nyatakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Segenap hati kami nyatakan ya Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, ku tinggikan. Engkau Tuhan, ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagi kami Tuhan. Sebab itu jiwa kami memuja, maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa, agunglah karya-Mu ya Tuhan. Dan kami nyatakan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, Kau Yesus Tuhan. Tiada satupun Tuhan, tiada satupun yang meluputkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Sebab itu kami nyatakan Tuhan, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu. Nyatakan segenap hatimu, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yang ada satupun, yang ada satupun, yang ada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Kami nyatakan Tuhan, bagimu segala
tidak akan berhenti memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami, sebab kami percaya bahwa Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, ada firman-Mu, ada Engkau yang berfirman untuk setiap kami, untuk mengajak kami, mari datanglah, dan Engkau selalu memperdulikan hidup kami Tuhan. Oh ya Rabbah Takrara Syandi, kami tahu Tuhan, firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan, itu adalah menjadi kebutuhan kami, itulah menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami Tuhan. Diberkatilah Tuhan setiap kami melalui isi hati-Mu yang Kau sampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bagimu segala pujian kami berikan, hormat kemuliaan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus bersama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan saya percaya kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam berkat Tuhan, dan selalu di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita dengan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan ketika masih ada kesempatan kami untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kami untuk berdoa bersama Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kami untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami secara bersama-sama Tuhan. Dan masih ada kesempatan bagi kami untuk terus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Meskipun kami setiap hari boleh membaca firman-Mu, tetapi ketika kami mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pembicara yang kami saksikan Tuhan, biar apa yang kami dengar ini lebih menguatkan kepada kami sesuai dengan apa yang akan disampaikan Tuhan. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu ketika hamba boleh menyampaikan pesan firman-Mu Tuhan. Biar hanya Roh Kudus yang menyampaikan pesan ini Tuhan. Biar Kau pakai mulut dan bibir hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan dan isi hati-Mu sendiri Tuhan. Biar jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, mereka mau menyiapkan waktu untuk bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, untuk bisa konsentrasi penuh, meninggalkan kesibukan sehari-hari, meninggalkan sesuatu yang menyita waktu ketika mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi jemaat-Mu, fokus pada hari ini kami semua mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan, 1 minggu sudah kita lewati, bahkan terakhir kita ibadah hari Kamis yang lalu untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh umat percaya dimanapun berada, sangat bersuka cita ketika kita tahu bahwa Yesus Sang Juru Selamat telah mati bagi kita, menebus dosa kita, kemudian pada hari ketiga Ia bangkit. Setelah kebangkitannya selama 40 hari, Yesus tetap mengajar kepada murid-muridnya dan memberikan legacy yang lebih dalam lagi buat murid-muridnya. Dan pada hari ke-40 setelah kebangkitannya, disaksikan kembali oleh murid-muridnya, Ia naik ke surga. Sebelum Ia berpisah, Tuhan menjanjikan akan mengirimkan Roh Kudus bagi kita semua, seluruh umat percaya. Jadi Bapak Ibu, dengan kebangkitan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus, saya percaya Roh Kudus tinggal di dalam kita, seluruh umat percaya. Hari ini kita ingin belajar mengenai bagaimana cara kita bisa membangun manusia roh yang perkasa. Kita tahu bahwa kekuatan daging kita ada batasnya. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk melewati semua rintangan. Apapun yang boleh ada di depan kita, secara pikiran kita, akal budi kita, mungkin berkata tidak mungkin berhasil, tidak mungkin bisa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya mujizat masih ada. Mujizat itu bagaimana terjadi ketika kita mempunyai hubungan dengan
Tuhan kita, sehingga kita bisa menerima karunia mujizat daripadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan hilang pengharapan, jangan menjadikan suatu keputusasaan adalah suatu destiny terakhir buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu banyak orang di permukaan bumi ini yang ketika mengalami suatu proses, suatu ujian, suatu hal yang mungkin bisa menaikkan kedewasaan rohani, tetapi ketika dia menghadapi dengan memberikan respon yang salah, maka hasil akhirnya pun akan keliru. Jadi saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang kita hadapi, proses ditambah respon sama dengan result. Saya ulangi, proses ditambah respon adalah hasil resultnya. Ketika kita ada suatu proses, ketika kita mengalami proses, kita berolah untuk menyelesaikannya dengan cara-cara apa? Itu yang akan menentukan hasil akhir daripada perjalanan kita. Hari ini tadi saya sudah sampaikan, kita akan bagaimana caranya membangun manusia roh yang perkasa. Kita akan terambil firman Tuhan hari ini dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, ketika ada pembacaan firman Tuhan, yuk kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras, keluar dari mulut kita, perkatakan firman, telinga kita mendengar, sehingga roh kita dibangkitkan. Mari kita membacanya dalam hitungan yang ketiga. 3, 2, 1. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 5 ayat 1-10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat keempat, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kita telah belajar dari 2 Korintus 4 ayat 16-18 dan tadi dari 2 Korintus 5 ayat 1-10. Saya akan perlahan-lahan untuk menyampaikannya kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Di 2 Korintus 4 ayat 16 dibilang, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa hidup kita adalah akan mencapai akhirnya secara fisikly. Tubuh kita akan semakin merosot. Bukan berarti tubuh
fisik kita semakin merosot, rohani kita juga sama-sama ikut merosot. Malah sebaliknya, ketika kita baru lahir, kita belum mengenal Tuhan Yesus. Kemudian dalam suatu tahap, kita mendengar firman Tuhan. Kita mau mengikuti Tuhan. Kita mau menerima Tuhan. Kita bertobat dan kembali kepada apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Disitulah sebenarnya turning point Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika mengalami pertobatan sungguh-sungguh, lahir baru, semangat menyala-nyala untuk terus mencintai Tuhan. Tapi di dalam proses kita nggak kuat, kita jatuh bangun, bahkan kita kembali ke kehidupan yang lama lagi sebelum kita mengenal akan Tuhan. Bukankah pengenalan kita itu menjadi sia-sia? Karena pada awalnya kita sangat semangat, on fire, tapi di tengah proses pemurnian, Bapak Ibu Saudara sekalian ingat bahwa proses kita sebagai manusia orang percaya ada 3 hal yang perlu kita terus perhatikan. Di dalam proses pembenaran kita percaya Tuhan dan menerima Tuhan. Di dalam proses pemurnian kita harus terus dari hari ke hari, setiap hari belajar dan mau taat, mau komitmen untuk belajar dan menjadi serupa dengan Kristus. Baru kita mengalami hal yang ketiga, mendapatkan kemuliaan. Bukankah itu yang diinginkan oleh kita semua? Bukankah Tuhan juga mengajarkan kita akan ketiga hal ini? Memberikan pengertian kita bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita tidak hanya cukup bertobat, menerima Tuhan Yesus dan lahir baru. Karena ada tahapan kedua dan ada tahapan ketiga. Periksa diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada di tahapan mana kita sekarang? Kita baru menjadi orang percaya saja? Kita baru lahir baru saja? Bagaimana cara kita mempertahankan dan menjalani hidup ini? Karena kita harus melalui proses pemurnian demi pemurnian. Kita harus belajar dari kelas 1 SD, naik ke kelas 2 SD, terus naik SMP, naik SMA, terus kita kuliah. Dan sampai kita benar-benar lulus. Sampai kita benar-benar, wah mana sanggup Pak Pendeta. Begitu banyak yang harus kita lalui di permukaan bumi ini. Jawabannya, ketika Anda mengandalkan diri Anda sendiri, tidak akan sanggup. Anda harus mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Maka itu Anda harus menjadi manusia yang memiliki roh yang perkasa, roh yang kuat. Bagaimana caranya? Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Amin. Saya lanjutkan. Di ayat 17 tadi berkata demikian, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wow, Tuhan sudah bilang, kita ini sekarang mengalami penderitaan. Kesusahan hari ini hanya untuk hari ini. Karena kita sedang melatih dan mengerjakan bahwa kemuliaan kekal itu melebihi segala-galanya. Ketika Anda latihan physically, mau otot Anda kuat, mau bentuk perutnya six pack, ketika Anda mengalami sakit ketika baru memulai, apakah Anda berhenti? Anda tidak akan mendapatkan result yang bagus. Ketika Anda sedang proses, ketika Anda mengikuti Tuhan dan ternyata kondisinya saat ini nggak enak, apakah Anda mau berhenti mengikuti Tuhan? Atau Anda akan melatih otot rohani Anda? Merenggangkan otot-otot rohani Anda untuk lebih kuat dalam Tuhan? Atau I give up? Sudahlah, kita hidup seperti ini saja. Kita nggak kuat karena Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri, bukan kekuatan daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini nggak ada apa-apanya. Ayat 18 berkata juga, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Untuk itulah iman kita di dalam Tuhan Yesus. Kita mengejar sesuatu yang kekekalan, bukan hanya yang fana hidup ketika kita hidup di bumi ini. Betul kita harus bekerja, betul kita harus menyekolahkan anak, betul kita harus punya hikmat. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup sebagai manusia harus balance. Kita diberikan akal pikiran untuk mengelola apa yang kita mampu. Tapi jangan lupa, ada divine power, ada kekuatan ilahi yang perlu kita andalkan, yaitu Tuhan melebihi segala
kekuatan dan kemampuan pikiran kita. IQ kita mungkin 200, super genius. Tapi banyak hal-hal di permukaan bumi ini selama kita hidup nggak bisa kita jawab semuanya. Itulah yang dinamakan kita mengandalkan sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus yang membangkitkan semangat kita. Mari beri senggolan ke kiri dan ke kanan di mana Anda beribadah bersama. Kalau Anda beribadah sendiri, Anda tepuk dada, ingatkan, aku harus mengandalkan Tuhan. Ya, teman-teman yang ada rekannya di kiri dan kanan, pasangannya, anaknya, bilang, Anda harus mengandalkan Tuhan. Kamu harus mengandalkan Tuhan, nak. Kamu harus mengandalkan Tuhan, sayang. Itulah perkataan-perkataan yang membangun. Di 2 Korintus 5 ayat 1 tadi dikatakan demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan sesuatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Anda nggak bisa buat rumah yang ada di surga yang Bapak siapkan. Anda buatnya dengan ketaatan saat ini Anda melakukan firman Tuhan. Maka persiapan-persiapan kita menuju kekekalan itu sudah kita persiapkan ketika kita masih hidup. Jangan ketika kita sudah tidak ada di bumi ini kita baru tersadarkan, oh rumah di surga nggak siap buat menampung kita. Ternyata kita nggak kembali ke surga karena salah fokus kita. Kita dipusingin oleh proses-proses yang kita lakukan, yang kita masih terus di ujiannya masih ulang, masih hair lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita masih jatuh di lubang yang sama, maaf ketika kelihatannya kehidupan kita kok bergumulnya dalam urusan keuangan saja ya. Maaf kehidupan kita kok urusannya hanya hubungan saja ya. Dan hal-hal lainnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus refleksikan diri kita. Apakah kita sudah secara baik dan benar memanage segala sesuatunya ketika kita bicara masalah kehidupan berkat materi keuangan? Apakah Anda sudah memanage kehidupan Anda secara keuangan dengan benar? Oh Pak Pendeta, di luar sana orang itu tidak ikut Tuhan Yesus tapi lebih kaya dari saya yang tiap minggu ke gereja. Jangan iri kepada orang fasik, itu firman Tuhan katakan. Karena akan tiba saatnya bagi orang fasik akan mengalami yang namanya keadilan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sangat-sangat maha adil. Dia memberikan panasnya bagi orang fasik, Dia memberikan panasnya matahari bagi orang percaya. Begitu juga hujan, begitu juga 4 musim bagi negara yang mengalami 4 musim. Semuanya sama. Tapi apakah kita terus menyalahkan Tuhan terhadap kondisi kita saat ini? Tentu tidak boleh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat bahwa setiap kita mempunyai tanggung jawab di hadapan Tuhan. Setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang kita kembalikan buat Tuhan. Bakat kita dalam musik, apakah kita membawa kemuliaan Tuhan dalam musik kita? Bakat kita di dalam mengelola workplace, marketplace, apakah kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan? Bakat kita di bidang IT, di bidang apapun juga, apakah sudah dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan? Jangan berpikir ini adalah hanya sebagai sumber penghidupan. Kita sebagai umat percaya dalam menyelesaikan amanat agung, dimanapun Tuhan tempatkan, kita harus berkarya untuk Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah tangga saja hanya cukup masak, cuci baju, cuci piring, jemur baju, merawat suami dan merawat anak-anak. Tidak. Wanita Bethel Indonesia mempunyai peran khusus di dalam mengembangkan keluarga yang sehat sebagai tiang doa yang luar biasa, yang cinta Tuhan dan memberkati orang banyak. Hai pria-pria sejati, pria-prianya Tuhan, the man of God of Gereja Bethel Indonesia. Anda punya peran di dalam workplace Anda, di dalam marketplace. Ketika Anda melakukan usaha, ketika Anda melakukan kegiatan berusaha, apa yang Anda lakukan, firman Tuhan ada di dalamnya. Tidak bohong sana sini, tidak tipu sana sini. Pasti berkat Tuhan luar biasa. Dan orang yang bekerja sama dengan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan bisnis saudara. Anda tidak melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Dengan cara apapun, yang namanya Robin Hood, tidak ada jalannya di dalam firman Tuhan.
melakukan segala sesuatu yang seakan-akan benar untuk menolong orang, tapi dengan cara yang keliru. Bukankah itu tidak sesuai dengan firman Tuhan? Kalau Anda mau melakukan sesuatu yang benar, lakukan dengan cara-cara firman Tuhan. Jangan pakai alasan karena aku harus menolong dia. Jangan pakai alasan karena aku mau tolong dia maka aku ambil jalan ini dan itu, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan cara kita hidup. Itulah penting untuk terus membangun manusia roh kita. Ayat keempat dikatakan, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Anda alami tekanan sekarang? Karena kita mau mengenakan pakaian baru itu tanpa menanggalkan hal yang lama. Kenapa berat? Anda nggak mau hidup dengan cara yang baru. Anda nggak mau hidup dengan cara firman Tuhan. Anda mau hidup dengan cara baju lama Anda kenakan. Oh, dulunya dengan cara begini enak nih. Dengan cara begitu enak nih. Pasti berhasil. Apakah itu benar? Tentu saja tidak. Firman Tuhan sudah sampaikan. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Alasannya kenapa beratnya tekanan? Karena kita mau mengenakan pakaian baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Ayat 5 berbunyi demikian, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Roh Kudus adalah sesuatu guidance, sesuatu yang tinggal dalam kita, sesuatu yang melindungi kita, memberikan hikmat kita, menegur kita, mengingatkan kita ketika pilihan-pilihan kita lebih menonjolkan keinginan daging. Keinginan daging itu harus dilawan dengan kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Andalkan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, Anda pasti menang. Anda andalkan keinginan daging, Anda pasti kalah. Anda pasti akan digiles dengan segala kesulitan di bumi ini, di dunia ini, di mana Anda hidup. Tapi andalkan Roh Kudus. Karena damai, sejahtera, sukacita, berkelimpahan itu hanya datangnya dari Allah Bapa. Apapun yang Anda miliki, kekayaan, ketenaran, harta, tahta, apapun itu, sifatnya fana, sementara. Anda tidak akan bawa pulang ke surga nanti. Anda tidak bisa bawa pergi untuk kehidupan yang akan datang. Yang Anda bawa cuma satu setel baju. Mungkin saudara kalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, naruhin baju di sekeliling peti mati. Tapi itu kan Anda tinggal. Roh Anda tidak pakai baju lagi. Tidak pakai baju yang fana ini. Yang kita butuhkan adalah baju kemuliaan. Jadi persiapkanlah hidup kita semua dengan memiliki roh yang perkasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh sebab itu kita perlu membangun manusia roh kita agar hidup kita semakin berkenan kepada Bapa. Rasul Paulus mengingatkan kita mengenai 3 hal di dalam membangun manusia rohani kita. Bahwa kita percaya, yang pertama, kita ditempa oleh penderitaan seperti yang terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 tadi. Kemudian hal yang kedua juga diingatkan bahwa hidup kita ini sementara. Kekekalan kita itu setelah kehidupan dunia fana kita berakhir. Tetapi kehidupan kita di bumi ini kembali lagi sementara. Jadi apa yang perlu kita persiapkan ketika kita masih hidup di bumi ini adalah sesuatu yang kita untuk menuju ke dalam kekekalan itu sendiri. Dan hal ketiga yang Rasul Paulus ingatkan kita bahwa kita dijanjikan masa depan oleh Tuhan, yaitu di 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita telah belajar. Kita harus membangun manusia roh kita. Kita harus memiliki roh yang kuat, roh yang kokoh menghadapi segala tantangan selama kita masih di bumi ini. Roh yang kuat dan perkasa ketika kita harus mempersiapkan menghadapi segala tekanan-tekanan yang dunia boleh berikan kepada kita. Ketika kita menjalani proses kedewasaan secara spiritual, kita tidak akan pernah lepas daripada tekanan-tekanan yang dunia boleh hantarkan kepada kita.
Karena sebenarnya hidup kita ini adalah mempersiapkan jalan menuju kekekalan nanti. Kembali saya ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 hal yang kita belajar pada hari ini adalah kita ditempa dengan penderitaan, kita diingatkan tentang kesementaraan, dan kita dijanjikan masa depan yang penuh kemenangan oleh Tuhan. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian terus diberkati ketika mengikuti setiap ibadah-ibadah yang boleh kami hantarkan secara online streaming ini pun juga. Karena saya percaya setiap pemberitaan firman Tuhan ketika disampaikan, ketika dideliver akan terus bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian yang terus mengasihi Tuhan Yesus, yang terus hidupnya mau fokus sama Tuhan, yang tidak kalah sama tekanan, karena Anda semua dan saya memiliki roh yang perkasa, karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari apapun juga roh yang ada di dunia ini, karena kita memiliki roh Allah di dalam hidup kita. Mari saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap pemberitaan firman yang boleh hamba-Mu sampaikan. Dan setiap kami pemirsa di rumah atau dimanapun kami berada, kami mengucap syukur bahwa dalam kesempatan ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini terus menguatkan hamba-Mu, biarkan firman ini terus menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, dimanapun berada, biar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, dan kita semua mau menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.